Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang anak-anakku, siswa baru SMA Negeri 6 Mataram, tahun pelajaran 2021-2022. Sekali lagi, Bapak ingatkan, SMA Negeri 6 Mataram beriman, berilmu, beramal, dan berakhlak mulia. Pada pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan tentang wawasan Wiyata Mandala dalam masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 6 Mataram. Saya Muhammad Ridwan SPD, guru SMA Negeri 6 Mataram, mengajar mata pelajaran PPKN. Anak-anakku sekalian, apa itu wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala berasal dari kata wawasan yang artinya meninjau, memandang, cara melihat, cara menanggapi terhadap sesuatu, yaitu lingkungan. Wiyata berarti pendidikan. Mandala berarti lingkaran atau bundaran atau bulatan yang berada di sekitar wilayah itu. Wawasan Wiyata Mandala adalah bagaimana cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran secara utuh. Anak-anak sekalian, sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah wajib mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar bidang pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikan yang diemban oleh sekolah. Bagaimana cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala? Yang pertama, ada 5 komponen penting yang harus diperhatikan. 1. Peran kepala sekolah. 2. Peran guru. 3. Peran civitas akademika atau tata usaha. 4. Peran murid atau siswa. Dan yang kelima adalah peran masyarakat yang berada di sekitar sekolah. Bagaimana peran kepala sekolah? Kepala sekolah berwenang bertanggung jawab secara penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Yang kedua, kepala sekolah harus dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Yang ketiga, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Yang keempat, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kelima, dalam penyelenggaraan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat yang berada di lingkungan sekolah. Yang berikutnya, menertibkan lingkungan sekolah baik berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib sekolah. Yang berikutnya, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil, intern antara guru, wali murid maupun siswa. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibra, kesenian, dan ekskul lainnya. Yang kedua, peran guru. Dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala, maka guru berperan menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap maupun tingkah lakunya. Yang kedua, menjadi suri tauladan di masyarakat yang biasa disebut dengan pamong. Yang ketiga, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Guru digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Yang ketiga,
pegawai tata usaha atau sering disebut dengan civitas akademika. Pertama, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Yang ketiga, semua warga sekolah menjadi rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Anak-anakku sekalian peserta MPLS, yang keempat adalah peranan murid. Peranan murid antara lain: 1. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. 2. Hormat dan sopan kepada guru, warga sekolah yang lain. 3. Hormat dan sopan kepada teman. Yang keempat, belajar yang tekun. Yang kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Yang keenam, menjaga nama baik keluarga dan nama baik sekolah dimanapun berada. Yang ketujuh, menjauhi narkoba. Yang kedelapan, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar yang ada di sekolah. Yang kesembilan, menjaga keamanan sekolah. 10. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wali kelas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, BP atau BK, dan kepala sekolah. Yang ke-11, memelihara lingkungan sekolah. Yang terakhir, anak-anakku, peranan masyarakat. Yang pertama, mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi saran dalam pemajuan proses belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Yang keempat, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala maka harus menerapkan 7K. Yang mana yang disebut dengan 7K itu anak-anakku sekalian? Yang pertama, keamanan atau kenyamanan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, kedisiplinan. Yang keempat, kerindangan. Yang kelima, kebersihan. Yang keenam, keindahan. Dan yang ketujuh adalah ketertiban. Apabila 7K ini bisa diterapkan oleh anak-anakku di sekolah, maka wawasan Wiyata Mandala yang diamanatkan oleh pemerintah di setiap sekolah bisa terwujud dengan baik. Bagaimana memanfaatkan sekolah sebagai lembaga pendidikan? Yang perlu diperhatikan anak-anakku bahwa sekolah tidak boleh digunakan untuk promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah tidak boleh dijadikan sebagai tempat penyebaran aliran sesat, penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga, sekolah tidak boleh dijadikan sebagai propaganda politik atau tempat berkampanye. Yang keempat, sekolah tidak boleh dijadikan sebagai tempat syuting film atau sinetron tanpa izin pemerintah daerah. Yang kelima, sekolah tidak boleh dijadikan sebagai tempat kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala? Tahap yang ada dalam pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala adalah yang pertama adalah tahap preventif. Tahap preventif ini sering disebut dengan tahap pencegahan, yaitu memelihara sekolah melalui 7K tadi, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah, membentuk jaringan pengawasan atau mengadakan razia secara bertahap. Yang keempat, menghilangkan bentuk peloncoan saat masa orientasi siswa atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang kelima,
mengisi jam kosong dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Yang kedua, tahap represif. Tahap represif ini adalah tahap pengobatan kalau dalam bidang kesehatan, yaitu tahap yang dilakukan setelah terjadinya suatu. Yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Yang keempat, menyelesaikan kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang keenam, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah. Demikian beberapa hal yang bisa Bapak sampaikan dalam materi wawasan Wiyata Mandala, pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 6 Mataram tahun pelajaran 2021-2022. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Semansik Jaya.